Berdasarkan inilah kami melakukan dan menentukan sampel lokasi. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, guru honorer yang terbanyak adalah di Kabupaten Bode. Ini saya kira cukup selaras dengan ketersediaan daripada madrasah-madrasah di Kabupaten Bode cukup banyak, baik madrasah negeri di semua tingkatan maupun madrasah swastanya yang cukup banyak. Bagaimana pengelolaan pemberdayaan kompetensi guru PNS dan bagaimana pemberdayaannya. Pengelolaan guru PNS ini diamati dalam sebuah teori, namanya teori manajemen, planning, organization, activating, dan controlling. Keempat konsep ini diamati dalam proses rekrutmen guru PNS itu dan penugasan guru PNS itu. Jadi ada dua yang kita amati dalam empat konsep ini. Kemudian dalam berkaitan dengan pemberdayaan itu ada tiga konsep yang kita pakai, yaitu enabling, dan kemudian empowering, kemudian protecting. Ya, itu tiga itu yang jadi. Pengelolaan dan pemberdayaan guru honorer atau non-PNS ini menjadi problematika dunia pendidikan karena mereka nyatanya memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan dunia pendidikan. Pada sejumlah madrasah negeri, perekrutan guru honorernya terkesan sangat simpel dan tidak memiliki tahapan-tahapan khusus sebagaimana dalam prosedur perekrutan guru PNS. Kecuali Madrasah Insan Cendekia yang memang pengelolaannya langsung di bawah Kementerian Agama. Perekrutan guru non-PNS secara nasional terstruktur dan memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peserta yang melakukan pendaftaran. Selain Madrasah Insan Cendekia, rekrutmen guru non PNS itu dilakukan secara mandiri, artinya pihak madrasah sendiri yang merekrut calon guru non PNS itu. Mekanisme atau tahapan rekrutmen itu termasuk sangat simpel sekali, karena tidak layaknya seperti rekrutmen secara nasional. Informasi-informasi tentang rekrutmen itu hanya bergulir di intern madrasah yang bersangkutan. Misalnya jika ada rekrutmen di madrasah, yang tahu itu orang-orang di dalam saja, misalnya lewat WA antar guru atau pengelola madrasah saja. Kemudian juga pada saat tidak ada tim khusus yang menangani rekrutmen calon guru non PNS ini, hanya pada tataran ada rapat-rapat khusus terkait dengan rencana untuk rekrutmen guru non PNS tersebut. Pola rekrutmen yang dilakukan untuk madrasah di Kabupaten Bone ini ada misalnya masih bersifat lokal. Artinya pola rekrutmen itu masih terbatas pada
internal madrasah. Artinya rekrutmen yang dilakukan selama ini adalah dilakukan oleh madrasah, seperti misalnya hanya informasi-informasi terbatas, misalnya dari teman ke teman atau dari guru atau dari misalnya dari siswa. Jadi informasi inilah yang dilakukan oleh pihak madrasah yang sebelumnya dilakukan koordinasi internal. Jadi masih terbatas. Di satu sisi, di tengah perekrutan para guru honorer ini yang belum memiliki prosedur tetap, nasib mereka pun tak begitu menjanjikan. Masih banyak di antara mereka yang pendapatannya tidak sebanding dengan pemberdayaan mereka. Keberadaan guru non-PNS pada sejumlah madrasah sangat dibutuhkan. Pengabdian mereka pun hampir sama dengan guru-guru PNS. Bahkan di kota Manado, guru non-PNS membuat sebuah kelompok untuk memperjuangkan status dan nasib mereka. Guru honorer ini mempunyai perkumpulan atau kelompok pada madrasah yang ada di kota Manado. Madrasah Aliyah Negeri 1, Madrasah Aliyah Negeri 2, Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Mereka tiap minggu mengadakan pertemuan untuk membahas apa saja masalah-masalah aktual yang bisa memberikan dampak kepada status mereka. Mereka sering memberikan masukan baik kepada madrasah maupun Kementerian Agama agar mereka bisa diangkat menjadi guru PNS atau guru pemerintah. Beragam ini, ada keragaman. Apalagi di madrasah reguler. Madrasah reguler itu ada berbagai macam. Ada yang kasih bulanan itu paling tinggi 1.900.000 dan paling rendah ada yang berikan hanya 300.000 per bulan. Guru non PNS ini. Ada yang kasih berdasarkan jam mengajarnya. Jam mengajar itu dikasih ada 5.000 rupiah per jam mengajar. Ada yang kasih 17.000 rupiah per 17.000 per jam pengajaran. Itu beragamnya itu. Perbedaan penggajian, artinya mereka harus diberikan pilihan antara menerima sertifikasi atau menerima tunjangan guru honorer. Nah, mereka harus menerima kedua-duanya, sama seperti guru PNS. Selain mereka menerima gaji, juga mereka menerima tunjangan sertifikasi. Selain di Madrasah Insan Cendekia yang memang pengelolaannya bersifat nasional, penggajian guru non-PNS di beberapa madrasah negeri memang masih memprihatinkan. Ada yang memang sangat memprihatinkan di guru non-PNS ini terkait dengan honor atau gaji mereka. Memang untuk di guru non-PNS di sasaran penelitian ini itu untuk untuk guru non-PNS di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 misalnya, itu mereka hanya diberi gaji 7.500 per jam. Memang sangat sedikit, tidak sangat memang memperhatikan. Kemudian guru non PNS di Madrasah Aliyah Negeri 1 itu ya sekitar 10.000 per jam. Berbeda dengan Madrasah Insan Cendekia yang memang digaji agak lebih tinggi. Untuk guru non PNS pada saat itu diberi gaji sekitar 1.700.000 per bulannya.